Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kita akan melanjutkan kajian tafsir At-Tanwir kita. Di episode sebelumnya kita bahas surah Al-Baqarah ayat 234 tentang masa iddah bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini surah Al-Baqarah ayat 235. Nah, setelah menjelaskan iddah wafat dengan segala aturannya, termasuk larangan menerima pinangan dan menikah, maka pada ayat selanjutnya akan dijelaskan batas yang dibolehkan terkait persoalan perkawinan selama masa iddah yang belum berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan atau keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Nah, ayat ini berbicara tentang laki-laki yang ingin menikahi wanita yang sedang dalam iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Bagi laki-laki yang memiliki keinginan meminang wanita yang sedang dalam iddah wafat, itu diperbolehkan dengan sindiran, namun tidak dibolehkan secara terang-terangan. Nah, pemirsa, di antara alasan tidak boleh meminang secara terang-terangan terhadap wanita yang sedang dalam iddah wafat, itu karena wanita-wanita diperintahkan untuk berkabung sehubungan dengan meninggalnya suaminya. Nah, keadaan berkabung adalah masa bersedih dan berduka. Nah, hal itu berlawanan dengan pernikahan yang merupakan kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, setelah membolehkan sindiran, dibolehkan pula menyembunyikan keinginan untuk menikahi mereka dalam hati. Jadi Allah memahami bahwa perasaan dan kecenderungan kepada lawan jenis itu adalah satu naluri yang tidak mudah untuk dibendung. Menyebutkan kecantikan seorang wanita, kelemah lembutannya dan sebagainya adalah satu yang tidak dapat dihindari. Apalagi bagi orang yang sedang jatuh cinta. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa perasaan yang dipendam oleh seorang laki-laki itu cepat atau lambat pasti akan dinyatakan. Sebagaimana firman Allah, "Au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa." Atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Oleh karena itu Allah memberi kelapangan kepada manusia untuk mengungkapkannya, tetapi harus sesuai dengan aturan. Aturan Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia dan sangat realistis. Islam tidak memasung naluri manusia, tidak melarang bisikan halus di hati dan getaran cinta yang menggelora di jiwa. Akan tetapi Islam mengatur dan memberikan batasan supaya tidak menimbulkan dampak negatif, yaitu dengan larangan membuat janji secara rahasia untuk menikah dengan mereka. Karena hal itu akan mengundang fitnah
dan akan menjadi buah bibir banyak orang. Nah, ayat di atas ini memang juga menegaskan batasan yang boleh dan tidak menyangkut ucapan seorang pria terhadap wanita yang sedang dalam iddah wafat. Nah, sesuatu yang dilarang terkait dengan hal itu adalah menyatakan keinginan secara terus terang dengan kata-kata yang tidak sopan dan membuat perjanjian rahasia. Akan tetapi kalau keinginan itu disampaikan dengan mengikuti aturan dengan ma'ruf, sopan, halus, yaitu dengan sindiran seperti yang diajarkan oleh agama, maka tidak ada larangan. Dibolehkannya meminang dengan sindiran akan bermanfaat bagi wanita untuk menentukan langkah setelah masa iddah selesai. Karena ia telah mengetahui siapa yang berkeinginan untuk menikahinya. Nah, dengan demikian mereka bisa menentukan pilihan suami yang dianggap pantas untuk mendampinginya. Tapi namun demikian seorang laki-laki tidak dibolehkan sama sekali untuk mengikat janji menikah. Walaupun meminang ya dengan sindiran pada masa iddah wafat itu dibolehkan sebagaimana firman Allah. Jadi seorang laki-laki tidak dibolehkan sama sekali untuk mengikat janji menikah walaupun meminang dengan sindiran pada masa iddah wafat. Dan sebagaimana Allah sampaikan, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kamu berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Nah, sebelum masa iddah berakhir dilarang berketetapan hati atau memastikan janji akan menikah. Kalau berketetapan hati untuk berakad nikah saja dilarang, terlebih lagi melakukan akad nikah tentu amat sangat dilarang. Ini merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga tidak boleh dilanggar karena Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di hati. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Janganlah kamu berazam, berketapan hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah. Jadi Allah mengetahui apa yang dipikirkan manusia, hasrat dalam jiwanya, niat dan rencana yang ingin ia lakukan. Tidak ada satupun yang ada pada diri manusia yang tidak diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita manusia ini berhati-hati dan tidak berniat dalam hati untuk melanggar aturan Allah. Hendaknya kita ini takut kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari keinginan yang tidak dibenarkan. Namun demikian, jika seorang memang sudah terlanjur bersalah, hendaklah cepat bertaubat karena Allah Maha Pengampun dan Penyantun. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan batasan Allah, kemudian ia sadar dan bertaubat kepada Allah, maka tentu Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Allah tidak akan segera menghukum hamba-hambanya yang bersalah dan melanggar aturan-aturannya. Padahal dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Allah akan menutupi rahasia hambanya, akan memberi waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghapus kesalahannya dengan berbagai perbuatan baik. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mempergunakan kesempatan dan kasih sayang Allah dengan sebaik-baiknya, memperbaiki segala kekurangan, bertaubat atas segala dosa, dan menjadi orang yang benar-benar taat kepada aturan Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.